Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Yang terhormat Bu Wulan selaku dosen pengampu mata kuliah Ratna Ikan, serta teman-teman pendengar yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok klasifikasi CKIB dengan anggota saya sendiri Birasi Wahyudi sebagai moderator dan pemateri, kemudian ada Zarina Ibadah Ziza, kemudian Rahma Luciana, kemudian Purweningsih. Di sini kami akan memulai ya mengenai pelaksanaan cara karantina ikan yang baik berdasarkan peruntukannya yang dibedakan menjadi tiga, yaitu satu CKIB untuk ikan hidup, kemudian dua CKIB untuk ikan mati, dan yang ketiga CKIB untuk benda lain. Satu, klasifikasi CKIB. Berdasarkan hasil penentuan klasifikasi CKIB, didasarkan atas hasil penilaian sarana prasarana, instalasi, konsistensi, penerapan dokumen mutu, hasil surveian, HPIK dan HPI, tertentu dan inspeksi CKIB yang dilakukan oleh tim penilai dan inspektur karantina, maka sertifikasi cara karantina ikan yang baik dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu sebagai berikut: CKIB kelas A, CKIB kelas B, dan CKIB kelas C. Klasifikasi kelas A. Klasifikasi kelas A adalah UUP dan atau instalasi karantina ikan yang memenuhi kelengkapan sarana dan fasilitas sesuai dengan standar kategori kelas A dan konsisten dalam penerapan dokumen mutu CKIB terhadap kegiatan operasional di UUPI. Sedangkan kategori yang harus dipenuhi untuk mendapatkan CKIB kelas A memuat beberapa hal berikut. Satu, pihak manajemen UUPI dan atau instalasi karantina ikan mampu menentukan atau mengendalikan analisis risiko terhadap seluruh aspek kegiatan operasionalnya. 2. Memiliki dokumen mutu CKIB untuk seluruh level kegiatan, yaitu memiliki panduan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, dan rekaman data. 3. Dokumen mutu CKIB dijalankan sepenuhnya sesuai dengan kegiatan operasional di UUPI dan atau instalasi karantina ikan, dan setiap karyawan memahami prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen mutu tersebut. 4. Tidak ditemukan HPIK atau HPI tertentu dalam kurun waktu 6 bulan. 5. Telah menerapkan prinsip biosecurity pada keempat aspek, yaitu biosecurity pada sarana prasarana, personil, ikan, dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi kelas B. UUPI yang mendapatkan CKIB dengan klasifikasi B adalah UUPI yang memenuhi kelengkapan sarana dan fasilitas standar penilaian kategori B dan konsisten dalam penerapan dokumen mutu CKIB dengan kegiatan operasional di UPI dan atau instalasi karantina ikan. Kategori yang harus dipenuhi untuk mendapatkan CKIB kelas B yaitu pertama, pihak manajemen UUPI dan atau instalasi karantina ikan mampu menentukan dan mengendalikan analisis risiko terhadap seluruh aspek kegiatan operasionalnya. Yang kedua, memiliki standar operasional prosedur dan rekaman data. Ketiga, dokumen mutu CKIB dijalankan sesuai dengan kegiatan operasional, namun karyawan hanya mengetahui prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen mutu tersebut. Keempat, tidak ditemukan HPIK atau HPI tertentu dalam kurun waktu 6 bulan. Kelima, telah menerapkan prinsip biosecurity pada ketiga aspek, yaitu biosecurity pada sarana prasarana, personil, ikan, dan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga ada klasifikasi kelas C, yaitu UUPI dan atau instalasi karantina ikan yang mendapatkan CKIB dengan klasifikasi C adalah UUPI dan atau instalasi karantina ikan yang memenuhi kelengkapan sarana dan fasilitas sesuai dengan standar penilaian kategori C dan konsisten dalam penerapan dokumen CKIB dan kegiatan operasionalnya. Kategori yang harus dipenuhi untuk mendapatkan CKIB kelas C memuat beberapa hal berikut. Yang pertama, ada pihak manajemen UUPI dibantu oleh PHPI atau konsultan dalam menentukan dan mengenalkan analisis risiko terhadap seluruh kegiatan operasional di UUPI.
Kemudian memiliki rekaman data kegiatan, dokumen mutu CKIB belum dijalankan sesuai dengan kegiatan operasional di UUPI, namun hanya sebagian karyawan yang mengetahui prosedur yang ada dalam dokumen mutu tersebut. Tidak ditemukan HPIK atau HPI tertentu dalam kurun waktu 6 bulan, menerapkan prinsip biosecurity hanya pada sarana prasarana personil ikan dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada standar klasifikasi. Untuk mengetahui standar klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C secara umum dapat dilihat pada slide selanjutnya. Next. Oke, di sini ada tabel standar klasifikasi unit usaha pembudidayaan ikan atau instalasi ekspor, impor, dan antar area untuk ikan hidup. Next. Tabel selanjutnya ada tabel yang membahas tentang standar klasifikasi UUPI atau instalasi impor dan antar area untuk ikan mati. Selanjutnya ada tabel standar klasifikasi unit usaha pembudidayaan atau instalasi impor untuk benda lain seperti pakan dan bahan baku pakan. Next. Tabel selanjutnya ada tabel yang membahas tentang standar klasifikasi unit usaha pembudidayaan ikan atau instalasi impor untuk benda lain, contohnya bahan patogen, suplemen, dan sejenisnya. Next. Lalu ada tabel matriks penilaian klasifikasi atau grade CKIB terhadap UUPI atau instalasi. Next. Selanjutnya ada pendelegasian SCKIB. Berdasarkan atas hasil klasifikasi CKIB, maka kewenangan penandatanganan SCKIB dibedakan berdasarkan kelas, yaitu 1. CKIB kelas A ditandatangani oleh Kepala Badan KIPM. Yang kedua, CKIB kelas B ditandatangani oleh Kepala Puskari. Dan yang ketiga, CKIB kelas C ditandatangani oleh Kepala UPT KIPM. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, atau jika ada kesalahan dari penyampaian materi juga mohon dimaafkan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.